قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. ثم إلى حضرة جميع مؤسسين ومؤسسات وحضرة جميع من الذي ينفق ماله في هذا المسجد غفر الله لنا ولكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وكتاتنا والمشايخ مشايخنا ولمن استطعنا بسببه ولأجله رب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhkaramin wal mukarramin, wonten pangarsanipun para alim, para kiai, para rencang ingkang tansah dipunmulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kangge ketua Irkan nggih. Ikran. Napa? Irkan. Ingkang tansah kula mulyakaken lan segenap para pengurus Irkan ingkang mugi-mugi tansah dipun paringi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dumateng para rawuh, para hadirin, adik-adikku yang sangat saya cintai sampai malam, alhamdulillah sampun derek. Kula remen luar biasa di masjid enten cah cilik niku kula seneng era karo-karuan. Niki pertanda berarti enten keberlangsungan. Nggih. Kula remen nggih. Mugi adik-adik nek panjang umure seneng karo perkumpulan masjid pengajian ingkang dipun mulai kala wingi berulang sehingga sampai saat niki teng Masjid Al Ikhlas. Mugi-mugi
atas kekempalan kula jenengan dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saderengipun kula matur niki sebagai isi kajian rutinan nggih ingkang gilir kedua nggih punika dugi teng Masjid Al-Ikhlas Kebonsari niki merupakan sebuah kehormatan bagi kami selaku jamaah Masjid Al-Ikhlas anggenipun menyediakan segala ingkang enten saking sedaya kekirangan. Kula minangka mewakili mohon maaf ingkang sakatah-katahipun. Kajian terkait kalih rutinan ingkang kasuwun saking pengurus iftar nderekaken saking karyanipun beliau Sayyiduna Haji Ahmad Rifai. Kula nderekaken maos kitab Ri'ayatul Himmah dengan harapan kula jenengan tetap bangga dadi santripun beliau ingkang sanggup memikul meneruskan generasi ingkang sampun dipun rintis kalian pemimpin-pemimpin kula jenengan, kiai-kiai kula jenengan, sehingga tarjumah ingkang dipun anggit beliau saged lestari sampai yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Tentunipun dengan jerih payah entenipun majlis sehingga terbentuk sebuah lembaga niki merupakan satu pertanda bahwa kula jenengan punya keinginan pilih semua niki tanpa ada upaya saking kula jenengan sedaya, maka kita akan mengerti seperti apa nanti keberlangsungan atas guru-guru kula jenengan ingkang sampun didik kula jenengan iki tanpa ada wadah yang seperti ini, sehingga wadah ini merupakan salah satu anugerah ingkang sangat luar biasa. Walaupun majelis sederhana namun niki isine tujuane luar biasa. Mugi-mugi oleh ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kata pengantar, saya mengambil bab yang ada dalam kitab Ri'ayatul Himmah yang terkait pembahasan tentang usul iman versi beliau baginda Syekh Haji Ahmad Rifai. Pemriki kula badhe menyampaikan satu kejelasan ingkang dipun anggit dening beliau. Karena akhir-akhir ini kula secara pribadi terkait dengan kaidah orang-orang yang punya figur publik di depan kita sudah menyampur adukkan tentang akidah sehingga bubar pemahaman yang semestinya tentang terkait ketauhidan. Sudah sekarang mulai semu seperti apa, sudah ada olah-olahan begini kan, mungkin jaringan kertas pilih semua agama katanya sami bakale mlebu swarga kabeh. Niki suatu akidah dalam keyakinan Islam yang sudah keluar dari pemahaman tauhid, apalagi yang telah dijelaskan oleh Sayyidina Haji Ahmad Rifai. Saya sangat khawatir kalau ini nanti termasuk menjadi pengikis kula jenengan selalu generasi Rifaiyah. Lama kelamaan kalau kita termakan dengan kalimat yang seperti ini, maka kita akan lama-lama meninggalkan ajaran itu. Kenapa? Nek podo-podo dene bakal mlebu swarga, wong kono-kono wae ora diwajibi salat, wong kono-kono wae ora wajib poso, lha kok penak tenan mending swarga dhewe kudu salat kudu poso. Aku ora Pak mlebu Islam.
Pak Melukono wae, ini akan lebih bahaya lagi. Maka kesempatan yang seperti ini saya berupaya untuk menjelaskan iman itu seperti apa, sebagaimana yang ditulis oleh Sayyidina Syekh Haji Ahmad Rifai, dengan harapan kula jenengan selalu akan memegang satu aqaid ingkang dipun ajaraken dening guru-guru kula jenengan sami, bahwa tauhid kita itu berbeda dengan agama yang lain. Agama yang lain silahkan Anda mempunyai keyakinan demikian, tapi untuk Islam kita harus menjaga sendiri kaidah-kaidah yang harus kita pegang sampai mati, sampai ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wacana yang berbahaya, yang sangat berbahaya itu, saya mengambil satu tema tentang usul bagaimana keimanan beliau menjelaskan di dalam kitab Al-Ayat Al-Himah. Monggo kula waos kajian punika seharusnya ada yang nyimak nggih. Nek kula keliru bareng nek ana sing ngelit nggih. Iki pun biasanya dan iki dadi sing kejibah niku ya dhewean nggih. Padahal kita sudah diajari dari dulu kalau kita mengkaji itu ya membawa kitab, sehingga ketika pernah mengkaji, ketika kita pernah mendengarkan satu ilmu, itu suatu saat kita membuka, kita akan ingat karena kita menyimak. Ya surapopo sekadung. Bismillahirrahmanirrahim. Babun ikilah bab tinemune, babun ikilah bab tinemui carane ing dalam nyatakaken usul ngilmune bicara iman barang kang ta'alluq tinemune kegiyungan ing Allah, rahmat lan kanugrahane. Ing dalam hasil maksud kang dinilahur kelawan barokah Nabi Muhammad dinutur lan barokah para auliya kang masyhur ngalindung ing Allah saking munafik kubur. Bab di sini terkait tentang pemahaman usul. Usul adalah asas. Asas adalah pondasi. Pondasi yang siap menerima beban. Pondasi yang siap menerima struktur bangunan. Karena iman ini adalah asas, maka sebelum terbentuk sebuah bangunan, asas terlebih dahulu harus paham dan ada. Usul di sini membicarakan tentang iman. Iman itu barang kang ta'alluq dinamune kegiyungan ing Allah, rahmat lan kanugrahane. Iman itu adalah sesuatu yang tergantung olehnya rahmat dan kanugrahan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulang bahwa ilmu adalah sesuatu yang terkait olehnya rahmat dan kanugrahan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika iman ini adalah sesuatu yang digantungkan sebuah rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat adalah kewelasan, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanugrahan itu apa? Ini sudah biasa menjadi bahasa kula jenengan. Nek biasa dikei rezeki sithik nggih niku sok biasa, tapi nek akeh kok akeh tenan iki kanugrahane pangeran. Maka apa? Pengertian tentang kanugrahan adalah satu kenikmatan yang melimpah. Bahkan yang dimaksud dalam seratan ingkang dipun serat dening beliau Sayyidina Syekh Haji Ahmad Rifai iki kanugrahan yang hakiki. Nggih, kanugrahan yang hakiki yang besok pada akhirnya manusia semua dikumpulkan di dalam akhirat. Apa anugerah yang terbesar akan dikasihkan sebagai orang yang
punya iman adalah surga. Itu anugerah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga iman yang begitu penting, beliau mengatakan inilah yang merupakan hasil maksud ketika manusia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Minta keberkahan kepada beliau Nabi Muhammad SAW, dan tak lupa kepada para auliaillah, dan minta perlindungan agar dihindarkan dari orang-orang yang munafik. Orang-orang yang munafik itu seperti apa? Ya, sebagian paham orang yang mengatakan seperti tadi yang saya contohkan, itu adalah golongan-golongan orang munafik yang sangat membahayakan bagi orang-orang yang mempunyai iman. Kita harus menjaga, kita harus bermindar dan minta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan supaya dihindarkan dengan orang-orang yang munafik. Wajib kita saiman kang becik mengbanget akhirat kedhe bejo katile. Karena iman yang akan mendatangkan satu rahmat dan karugrahan, maka hukumi kita iman niku wajib, wajib hukume mencinta, mengharap kepada iman niku hukume wajib. Agar apa? Tadi ketika kita ingin rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikilah kalam ulama diisik-isik. Pengendikane dawuh al-imanu bil lughati tasdiq, utawi iman ning lugat nyestoaken ning manah, wajib maknane istilah syarat di Arab. Iman itu nopo? Beliau dawuh nggih bahwa iman itu secara lugat at-tasdiq. Makna Jawa dibunung ngestoaken. Apa itu ngestoaken? Ngestoaken itu membenarkan. Coba kalau dengan ketika meredukan salah satu pertanyaan, pasti dengan istu nuku betenimu, keluar makna istu nuku betenimu. Itu tasdik, membenarkan. Nah, tasdik itu tentang iman. Beliau menjelaskan ning mana itu hati. Mana itu dalam hati. Kalau orang mengucapkan saya iman saja tanpa ada hati, pengakuan tentang Allah itu ada, itu tidak ada dalam hati, maka bukanlah iman. Karena iman itu naunnya di dalam hati, bukan di dalam pikiran. Kenapa mereka itu mengkritik keras dengan akidah kita? Saya pernah mendengar bahwa syarat Islam yang asyhadu an la ilaha illallah maknanya menyaksikan bahwa Allah itu menyaksikan, karena mereka memahami kalau menyaksikan itu pakai mata. Ini olah pikir otak, pikiran. Mempengaruhi, menjelaskan tentang keimanan, tapi mereka melihat tentang pikiran. Ini makanya gak nyambung, badannya nyambung. Karena keimanan itu wadai yang dalam hati, bukan kepala, bukan pikiran. Sehingga kalau dimaknai bahwa menyaksikan itu harus dengan mata, menyaksikan weruh tenan, itu ya olah pikir ini bukan hati. Nah, konsep ilmu itu tasdiknya di dalam hati. Makanya kalau Al-Quran, bagaimana mungkin mereka itu bisa beriman
sampai masuk ke dalam hati, sementara yang tidak dikehendaki Allah itu ditutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Tidak bisa mereka itu menempatkan ilmu karena dikunci hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan menutup kemungkinan kalau ada slogan yang seperti ini. Coba kita bayangkan rakyat Indonesia, penduduk pulau jenengan sak negara niku sing 88% muslim, itu yang memahami tentang agama. Mayoritas yang masuk ke pesantren, coba yang tidak sempat masuk ke pesantren, mereka anak-anak orang muslim itu kalau sudah mendengarkan yang seperti ini, tetap mereka tergoyah. Ternyata kesaksiannya salah gitu. Kalau santri, saya yakin nggak akan mungkin, karena urusan iman itu sudah terkait kalian hati, tidak pada pola pikir. Wajib maknanya istilah syarat diarah ikilah kalam ulama ahli sunnah. At-tasdiqu ma ja'a bihi Rasulullah. Makna iman yang tasdik di dalam hati yang saya jelaskan niku makna secara lughat niku bahasa. Secara istilah itu ma ja'a bihi Rasulullah, membenarkan keseluruhan atas sesuatu yang datang dari Rasulullah, sekalipun itu sekali lagi tidak masuk pikir manusia. Maknanya kalau dinagar itu tidak ketemu dalam otak. Contoh, ketika Rasulullah SAW dipun derekaken Isra Mi'raj ini Allah Subhanahu wa taala niki kalau dipikir sampai kiamat secara akal tidak akan mungkin ketemu. Dari waktu sebagian malam saja bisa tekan pundi niki dengan kecanggihan teknologi sampai kiamat pun tentang ini nggak akan pernah bisa dipahami secara akal. Tapi lagi-lagi karena memang iman itu adalah fiqolbi, tasdiknya itu di dalam hati, maka bagi orang yang sudah hatinya percaya tidak akan menggunakan pola pikir, karena pikiran ini sebetulnya tidak punya wewenang untuk mentorehkan ilmu tentang keimanan. Itu sekalipun tidak masuk akal. Perlu kita ingat bahwa iman itu tidak pernah akan dikaitkan dengan akal, karena akal tidak akan pernah bisa menemukan tentang keilmuan sing menjurus tentang iman, karena iman itu adanya dalam hati. Mari sekalian mukalaf kabar tilang ngalim natin kulmai rasul kinawaruhan dan tenakan syariat dinale masyuran wajib sekalian ngawam satu wasane anutan. Perintah ingkang dugi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk semua mukalaf yang sudah termasuk mempunyai beban. Mukalaf itu wis mulai kenang kitab, wajib kenang kitab, ngelakoni kewajibannya pengiran ini. Nah, kitab mukilan itu mukalaf sing wis ketaklipan, nek lanang ya sing wis tahu ketumani dadak ngeliat ono sing wis rambutnya pikul. Lah itu pengertian tentang mukalaf. Kemudian iman yang begitu yang harus ada dalam hati
atas semua keseluruhan yang harus diterima apapun bentuknya yang disampaikan oleh Rasulullah niku mempunyai syarat. Tidak cukup pula ketika orang mengatakan iman saja kemudian melanggar syarat. Apa itu syaratnya? Beliau dawuh, syarat saya iman manfaat akhirat iku arep asih ing sekeh syariat. Inilah kalam ulama wajib diiktimad. Ini yang paling susah, menerima, seneng, asih jenengan dadi wong Islam rasane happy, dadi wong Islam rasane bunga, dadi wong Islam rasane ayem. Niki luar biasa angele. Ora percaya jenengan nek dicobi duwe problem jenengan. Kalau enggak kita ingat kepada Allah, tentu kita akan mengucapkan Rasulullah, ya Allah Gusti. Ketika kita seperti itu, niku sudah bagaimana syarat sah iman yang telah masuk dalam hati kita ini? Sementara kita sering sekali mengucapkan, ya Allah, cobaanmu angkat teman, cobaan berat Gusti. Seperti itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Maka hal yang seperti ini tentu kita kembalikan bahwa syarat sah konsekuensi kita punya iman, kita harus asih, seneng. Kita sithik iso guyu, pokok iso tukudut. Mangkat rutinan yo mangkat. Pokoke ngoten mawon. Sebab kalau tidak seperti itu, kita kesempret lagi. Kesempret. Iman kita akan dipertanyakan. Sementara kita sudah mengaku at-tasdiqu ma ja'a bihi Rasulullah. Dawuh ulama yang menjadi pegangan beliau bahwa iman itu syaratnya adalah taslim, itu syaratul imani. Syaratul imani at-taslim wal inqiyad. Utawi syarat sah ning sae iman jujur iku masrahaken sarira milahul lan anut asih ing syarat pitutur sekadar sekuasane kang aja mungkur. Meneh-meneh ada kepasrahan. Wis kono Pak priyo-priyo wis iman, diriku tak sandarkan sepenuhnya. Pak priye-priye niku kabeh kersane Gusti Allah. Niki pasrah namine Pak. Mas-mas niki pasrah. Jenengan lagi corona gaweane rodok seret ya. Wis ngene iki kabeh tertulis sebelum apa-apa terjadi wis ditentokno pengiran. Lek kok balekno jenengan kudu niki. Keharusan setelah kita mengaku bahwa kita punya iman, konsekuensinya kita harus bisa punya rasa seperti itu, memasrahkan diri, wabote kaya apa-apa, seperti apapun problem yang kita hadapi, cobaan kaya apa mawon kita kembalikan karena kita sudah merasa percaya semua ini adalah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ada rasa itu, kita akan dipertanyakan keimanan kita, status iman kita itu akan menurutku jadi orang sesuai kali syarat sah, syarat saya iman. Apapun itu bentuknya, pasti ketika sesuatu itu sudah menjadi dasar hukum, pasti ada yang menyesatkan. Kita pun berurusan di dunia, nyata-nyata iki yo ono sing sakti, tetek bengen. Tidak sedikit sekarang karena tidak mau belajar tentang aqaid, sehingga kalau ditanya ini, yang penting kamu sudah percaya kalau Allah itu ada, Rasul itu adalah Nabi. Sehingga dengan ucapan yang enteng ini, perintahnya juga dia tidak dilakukan biasa, meninggalkan sholat biasa,
ora poso mulya biasa. Ditegur yo sing penting kan abijik. Ngakoni nek pangeran iki Gusti Allah, Nabi Muhammad iki nabi. Nah, orang yang seperti ini akan berisiko. Berisikonya apa? Ketika sesuatu yang mengesahkan tentang keyakinannya itu enggak ada. Contoh, yang kayak tadi, loh sampai kok mau terjadi pripun kan? Yolah karepe makulum. Lupa lakoni. Sadar gak itu dosa? Ya sadar. Dari hal-hal yang seperti ini merupakan satu bukti bahwa belum bisa menerima secara utuh. Kalau kita merasa meyakini bahwa iman kita ada, maka tentunya kita tidak akan mengutarakan sesuatu yang seperti tadi yang menjadi pengesah tentang keimanan mereka itu. Ikulah syarat saya iman kinawaruhan arep asih nerima anut perintahan nalika diperti dinesar nabi utusan. Ikilah dalil Quran arep rinetenan. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Mongko demi yakti temen pangeran ira temenan kan mistoaken wong iku kabeh kebatinan ing Allah Rasulullah pituturan angin hingga padha njaluk bener hukuman wong iku kabeh ing sira Muhammad nyatane ing barang para padu sedaya antarane wong iku kabeh mongko tanana tinemune wong iku kabeh ing sarirane atine wong iku kabeh mamang ing syarat ditutur setengah saking sira hukum kang jujur lan masrahati asih kabeh arep milahur ikulah wong sah iman syarat kecampur. Niki Al-Qur'an yang menegaskan tentang syarat sahnya iman. Fala rabbika sampai pangeran itu dawuh sumpah kalian asma Allah sendiri layuk minum mereka itu tidak beriman, tidak dikatakan orang yang beriman, sehingga hatta yuhaqqimuka, sehingga mereka itu menjadikan itu dulu orang-orang sejaman Nabi. Tapi karena ini Al-Quran fungsinya sampai kiamat, maka kalau ada orang seperti ini pun akan terkena hitop dalam Al-Quran ini, sehingga orang-orang itu menjadikan kamu hakim fima sajara bainahum ing dalem barang-barang sing mbok sulayake antarane wong mau iku sumala yajidu fi anfusihim harajan sehingga tidak menemukan di dalam hatinya satu kerupekan rasa ora nrimo grudel mimma qadaita wa yusallimu taslima dari keputusan sing wis ditetake awakmu. Iki sing ndika Gusti Allah Taala kula kudune maknane ngoten nek cara jenengan Pak maknane priye wong jenengane wong qadaita domire niku dening Kanjeng Nabi nggih wa yusallimu taslima. Jadi maknanya tidak akan pernah bisa dikatakan sebagai orang yang punya iman, sehingga sampai orang tadi belum menjadikan satu perselisihan dalam perkara di antara mereka. Kanjeng Nabi sing dadi hakim ketika wis diputuskan masih ada rasa apa jenengane harap jane bosone kula jenengane iku lho gundel orang terima merasa tidak adil niku haraj termasuk
Ini orang yang seperti ini tidak bisa dikatakan layak minum jaringan dikali Gusti Allah. Sehingga ketika orang dihukumi oleh Kanjeng Nabi, ciri orang yang mukmin tidak ada kerubikan, rasa gundel, tetek bengek lan sak itu tidak. Yusallimu taslima, harus pasrah dan menerima utuh sesuai apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Ayat ini turun dulu teng Madinah, termasuk nek bosone kula jenengan niku yo ponakane, anake paman, nggih. Sahabat Zubair niku anake pamane Kanjeng Nabi nalika pengin mbanoni tanamane, nggih. Karena karo wong Ansor niku berebut banyu, nggih. Kanjeng Nabi nek dawuh, Zubair, kebakno tanduramu sirami. Ngoten Kanjeng Nabi. Lah wong Ansor niku jenengan ngukumi ngoten niku napa mergo Zubair niku anake pamane jenengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi begitu mendengar niku, nggih. Dipun jelaskan tentang hadis Bukhari niki, niku merah. Ya kaya kula jenengan yang Kanjeng Nabi niku basyar, nggih. Tapi ora kaya kula jenengan nemen. Nggih. Merah. Geram. Bak dari ngoten Kanjeng Nabi malah luwih dawuh ngoten. Kebakno Zubair, tanamanmu kebakno sampai mentok tekan dinding bumi. Gampangé wis tekan blok sing paling mburi wis kebek lek dialirno ring tangga sawahe sebelahnya. Lah sampai perkara yang seperti itu saja, sampai perkara sing begitu saja, ketika beliau Nabi menghukumi seperti itu, ada sahabat Ansor yang tidak menerima hukum itu, itu termasuk jadi elat tidak sahnya tentang keimanan yang sudah yakin bahwa Rasulullah itu adalah sang pembawa hukum. Makanya jenengan itu biasa, tidak hanya perkara sing sampai kaya ngono, cara kene banyak-banyak biasa, nggih, ngoten nggih. Nah, tidak hanya seperti itu yang berkaitan tentang kehidupan yang serius pun kita kadang-kadang memang harus menerima hukum yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu kejadian, sebetulnya Kanjeng Nabi dawuh oleh kebakno siram tandunarmu niki memenuhi haknya Zubair, bahwa memang Zubair itu menghaki tanaman itu harus disiram. Tidak seperti orang Ansor sing mbok bangketi terus mbok ilekno rono kabeh. Dawuh Kanjeng Nabi mun disiram turai ilekno ring tanggane. Ini haknya Zubair dikasihkan, hak orang lain dikasihkan. Nah, bentuk ayat yang menjelaskan tentang perkara yang harus diterima apapun bentuknya yang disampaikan oleh Rasulullah seperti ini menjadi ukuran dalam kehidupan kita yang mengaku punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus siap menerima apapun hukum yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekarang Rasulullah yang statusnya wajib diikuti apapun, sekarang yang diwariskan oleh kita adalah ajaran lewat hadis dan Al-Quran yang dipahami oleh para sahabat, sehingga turun menurun sampai ulama dan guru-guru kita lah itu termasuk yang menjadi ganti, gantine dari gegentine Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Syekh Haji Ahmadir Rifai ketika menorehkan
memberikan satu ilmu terkait tentang hukum, niki beliau yang statusnya alim al-adil, niki tidak bisa dibantah. Nek dibantah resikonya podo kalih bantai ketika di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini sudah menjadi aturan. Dikei mandat kali kanjeng Nabi, gegentiku adalah warasatul anbiya itu nggih para ulama. Wis dikei mandat kali kanjeng Nabi. Nek gegentine kanjeng Nabi dicidrai, maka sama nggih orang-orang dulu yang menyidrai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua dalam kehidupan kita saat ini kadang memang perbedaan itu menjadikan orang susah untuk menerima satu fakta hukum. Taruhlah seperti guru kita, kalau senang jadi, nek wong saiki niku elek, kula ngomong elek. Pengen terkenal itu membuat berbeda. Dari berbeda itu mangkeh mengangkat argumen ini. Ini juga dulu dialami oleh Sahabat Rifai. Maknanya apa? Beliau itu di tengah-tengah kehidupan sing dikejar-kejar oleh Belanda, pak dakwah wae angel. Niku beliau berani mengatakan, di sisi sementara orang lain mengatakan arkanul Islam, khamsatun beliau gawe siji, sungguh geger nombong. Nah ini terkenal beliau itu sebetulnya punya keberanian tentang di situ. Dengan kealimannya, saya punya pengalaman dulu ketika mondok di AP, guru saya Pak Abdul Muksid setelah ngaji aqaid itu dari Aqidatul Awam, kemudian Fathul Majid, kemudian nopo Dasuki Umul Barohil itu dituntun beliau. Setelah hatam beliau ngeten, coba setelah kita semua belajar bareng tentang aqaid sehingga sampai pada detik ini keberanian tentang apa yang berani kita katakan tentang aqaid yang telah kita pelajari. Sementara di Kendal ada ulama besar yang berani merumuskan bahwa Islam itu rukunnya hanya satu, nyatanya Pak Abdul Muksid orang Brebes, saya masih ingat. Jadi kalau orang melihat keilmuan, tentu orang akan mengerti bahwa ilmu yang benar itu ketika dipermasalahkan membutuhkan sebuah argumen. Nah, argumen inilah beliau ketika itu sehingga ditanggap rono, didebat rono, dicek rene, itu hujai bisa membantahkan, bisa mematahkan orang yang belum paham tentang arkan. Sementara santri-santri sekarang yang model-model yang kula jenengan ini pingine ngoten tapi tidak sesuai kapasitas, sehingga ya biasa-biasa toh. Memang kualitas kita tidak nyampe segitu. Tapi paling tidak maknanya kalau kita ingin menjaga satu yang telah diwariskan oleh guru kita Sayyidina Syekh Haji Rifai tentang karya yang begitu ilmiah, setelah kajian beliau yang luar biasa, maka kita harus betul-betul melestarikan dan menyampaikan maksud yang beliau alami dulu. Kalau sekarang masih ada orang mempertanyakan, kok cici piye kabeh? Kan
masih ada yang seperti itu. Kita yang mengaku santrinya, kita harus berhak, berani, bisa menjelaskan sesuai ilmu yang sudah disampaikan oleh Sayyidina Syekh Haji Ahmad Rifai. Kalau tidak, ini dipertanyakan santri model apa ini? Nah, ini perlu, karena ini sebagai bekal kula jenengan untuk melestarikan sang guru sebagai pengikut kula jenengan. Nek muni ora paham, jenengan lek segera mencari paham. Sakniku niku tentangan kabeh. Jenengan Pak pengen ngerti teng rifai yang enten ten niku dulu dipun serat kalian beliau almarhum Bapak Syahidin Amin dibukukan. Kenapa sampai punya pedoman-pedoman untuk rumus rukun Islam 1 dan seterusnya. Di situ dimuat ada versi, ada pokoknya banyak pengetahuan yang merucut akhirnya pada keputusan hujah yang menjelaskan Sayyidina Syekh Haji Ahmad Rifai mempunyai tekad atau pegangan yang seperti itu. Ini penting untuk menjadi tolak ukur kula jenengan nalika urip teng zaman sing wis kaya ngene iki. Ana wong jujuk ngawur diupload nyebar urusannya di penjara ya penjara tok, tapi kan wis oleh bayaran. Oleh bayaran, kok bayar wani ngomong terus penjara kok diculno. Tapi efek luar biasa. Orang-orang yang tidak pernah mengkaji tentang aqaid dengan kalimat-kalimat yang seperti tadi saya contohkan, itu mereka akan punya pertanyaan, sehingga pertanyaan itu akan berefek kepada amalia. Nek podo wae berarti yo aku ora pak angel-angel, ora pak poso, ora pak salat, ora pak Islam-Islaman. Niki bahaya. Bernilo sasar dadi kafir munafik. Wong taksir tan taslim ing syarat perintahan. Nalika pinarti dene kitab Quran, ikilah dalil Quran dinawaruhan. Iki Pak. Ketika orang tidak menerima dari hukum yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah sekaligus para alim adil hingga detik niki dan seterusnya, maka orang itu tidak akan bisa dikatakan orang mukmin sekalipun dia mengaku aku iman atau aku percaya nek Allah niku enten, aku percaya nek Nabi Muhammad niku nabi akhir zaman. Niki tidak bisa dikatakan sebagai orang yang beriman. Kenapa? Karena tidak menerima hukum yang disampaikan oleh Rasulullah yang tertulis dalam Al-Quran. Dawuh ngeten. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Nanti Allah Ta'ala dalam Quran ngucap setengah sekeh wong Araban amanna ngistoaken kaula temenan ing Allah lan ugi ing Rasulullah leres banutan. Kul ngucap Rasulullah Muhammad maring wong munafik kufur tu'minu lan tu'minu walakin qulu aslam tan imanaken sira kabeh anut minahum walakin qulu aslamna lan tetapi ngucap sira kabeh jujur aslamna pasrah kawula anut tan mungkut walam ayatul iman fi qulubikum lan ora manjing iman makbul panengeran ing dalam ati nira kabeh kateksiran lan lamun tan taslim sira sekabian mongko wong iku merti bener parintahan mongko kang wajib wong iku anut milahur munggo syarat kang wis tinutur. Wong Arab niku dulu ngeten
amanah. Dari Al-Quran dia PDG ini kali Gusti Allah. Orang-orang Arab yang mengatakan amanah, aku percaya Muhammad, aku mistoake nek Gusti Allah niku enten tur sampeyan niku ya utusane Gusti Allah. Diwarai oleh Gusti Allah kanjeng Nabi kon ngeten, kul lam tu'minu, tidak beriman, katakanlah Muhammad lam tu'minu, mereka niku wong-wong sing durung utawa ora padha iman, walakin qulu aslamna, kudune mereka niku ngomongin kon aslamna, pasrah kawula, bukan amanah tapi pasrah. Maka dari argumen-argumen Al-Quran ingkang dipun sampaikan kalih Sayyidina Haji Ahmad Rifai terkait tentang keimanan tidak berujung pada amanah, karena amanah itu dari Allah lan tu'minu, kudune aslamna, pasrah kalih Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki kalau kita angan-angan, memang orang yang mengatakan hanya di mulut saja, amanah itu kan bentuk dari ucapan yang terkeluar dari lisan. Niki tidak akan tentu atas pentasdikan kepercayaan itu yang berangkat dari hati. Berapa banyak kemunafikan yang diceritakan setelah beliau baginda Nabi hijrah ke Madinah. Saderenge niku boten enten ayat-ayat yang menjelaskan tentang kemunafikan. Enten niku bar ten Madinah, nek ten Arab nggih ten Mekah niku nek sing iman niku imane tenanan nggih, nek sing duwala tenanan. Enggak ada pajak rai niku, enggak ada. Wong munafik niku pajak rai. Maksudnya gelem mengakui, gelem ngimani, tapi jerone orang. Niku jenengane pajak rai. Lah orang-orang yang seperti ini niku mulai ada niku teng Madinah. Nah, sampai sekarang pun dalam kehidupan kita orang-orang yang seperti ini niki berseliweran di kehidupan kita. Hati-hati. Maka di awal beliau sebelum menyampaikan tentang pentingnya keimanan, beliau mohon barokah, kemudian minta agar dilindungi, dijauhkan dari pola orang-orang munafik. Yang terpenting atas kejelasan yang terkait tentang keimanan yang disampaikan oleh beliau Sayyidina Haji Ahmad Rifai lewat kajian malam hari ini, satu, kita yang mengaku bahwa kita punya keyakinan Allah itu adalah Tuhan kita, Rasul itu adalah Nabi kita, maka yang tidak kalah penting adalah rasa kepasrahan kita terhadap pengakuan hati kita seperti tadi. Sebab tanpa ada kepasrahan kita, tanpa ada kalimat aslamna, niki tidaklah akan ada wujud iman itu dalam hati kita. Pak Munio sedina ping 15, tapi dasar hatinya enggak menerima hukum, maka sekalipun lisannya seperti itu, tetap hukumnya munafik, tidak ada iman di dalam hatinya. Hal yang demikian ini mudah-mudahan untuk menjadikan wacana kita yang selalu mengiringi dalam kehidupan kita, yang berusaha untuk merongrong keyakinan yang sudah kita pahami, ini kita harus bisa mencegah dan kita harus bisa menghindari. Apapun bentuknya, kita harus punya dasar hati
menerima apapun kodrah yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini hanya menjadi pelaksana yang harus menerima dengan ketentuan tadi. Ngeten mawon, ruang luwihipun mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin ada kekeliruan, tentu saya memang background itu solong nggak nyampe level yang seperti ini keterpaksaan. Mudah-mudahan keterpaksaan ini memang sudah ketentuan Allah, sehingga kesalahan memang dari kekurangan saya, dan kalau toh itu benar memang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan lewat lisan Allah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.